salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga healthy people dalam keadaan yang healthy and happy dan terus semangat. Mohon maaf untuk acara IG Lab hari ini agak tertunda dari schedule yang sudah kita tentukan karena ada satu dan lain hal, tapi mudah-mudahan healthy people tetap bersabar dan siap ngobrol-ngobrol sama kita tentang kesehatan. Nah, mudah-mudahan juga hujan yang mulai tadi dini hari tadi turun sampai dengan tadi pagi masih ya nggak mengurangi semangat dari Healthy People sendiri untuk terus mengikuti acara live Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda. Nah, Healthy People kurang lebih seminggu lagi nih ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan bagi umat muslim di seluruh dunia yang tentunya akan kita mulai lagi rutinitas atau kewajiban kita menjalani ibadah puasa. Nah, supaya optimal dan menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan, tentunya kondisi kesehatan kita harus tetap terjaga. Untuk itu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Adrian Hartanto mengenai persiapan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa. Kita kenalan dulu yuk sama dokternya. Selamat siang Dr. Adrian. Halo, siang Mbak Ani. Ya, sehat ya dok ya? Oh, selalu. Selalu ya, tetap semangat dok ya? Tetap semangat. Dok, hari ini kita akan ngobrolin soal persiapan untuk berpuasa dan gimana cara menjaga kondisi kesehatan selama puasa ya dok ya? Iya. Do and don'ts-nya seperti apa gitu, nanti kita akan bahas itu ya dok ya? Oke. Ya. Nah, untuk bagi healthy people yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengajukan pertanyaannya melalui Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda atau di kolom live chat Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda. Dan mungkin juga ada healthy people yang sudah melakukan persiapan menjelang berpuasa seminggu lagi ini. Silakan dituliskan juga, karena kita pengen tahu apa aja sih persiapannya gitu. Nah, untuk healthy people yang beruntung nanti kita akan kasih souvenir menarik. Langsung ngobrol-ngobrol ya. Dok, ini untuk seminggu lagi kurang lebih kita akan memasuki bulan suci Ramadan dok. Dimana umat muslim akan berpuasa 1 bulan penuh. Terlepas dari kewajiban berpuasa tersebut dok, ada manfaat apa nih dok dari sisi kesehatan untuk berpuasa dok gitu. Jadi manfaat berpuasa dari sisi kesehatan itu apa aja? Jadi di luar kewajiban beragama gitu ya. Iya. Kalau dari segi kesehatan sendiri sebenarnya puasa itu adalah bisa dibilang suatu momen yang pas nih untuk kalau misalnya kalau orang people zaman now nih bilangnya detox katanya. Oke, detoksifikasi ya? Detoksifikasi betul. Siap. Ya. Salah satu yang detox ya. Jadi kalau biasa kan kita ini terbiasa dengan pola makan yang mungkin kita bilang nggak sehat ya. Terlalu banyak jajanan misalnya yang manis, konsumsi gula yang berlebih, konsumsi minyak goreng, gorengan. Nah, puasa ini juga sebenarnya salah satu kesempatan kita untuk bisa mereset tubuh kita nih. Karena kan kita pada saat puasa otomatis setiap orang tuh pasti memperhatikan asupannya, lebih memperhatikan asupannya. Betul. Pada saat makan pagi, pada saat sahur, apa yang harus dikonsumsi, pada saat buka puasa juga apa yang dikonsumsi, sehingga ini adalah kesempatan yang bagus nih untuk melakukan detoksifikasi juga, tergantung dari asupan yang kita makan nantinya. Oke, nanti itu kita akan bahas satu persatu ya dok ya. Siap. Untuk asupannya. Nah, untuk dari sisi kesehatan dok, yang harus kita siapkan sebelum menjalankan puasa agar kondisi badan itu siap dan fit ya dok untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh ini apa aja dok? Kalau ini segi kesehatan ya? Iya, dari sisi kesehatannya. Kalau mungkin dari sisi yang lain-lain kita biasanya stok makanan gitu ya dok. Nah, ini kita lihat dari sisi kesehatan. Indomie biasanya ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari segi kesehatan itu, terutama yang mesti kita siapkan adalah fisik yang 100%. Itu pastinya dok. Apalagi terutama ini kan lagi zaman pandemi ya. Jangan sampai karena ibadah kita terganggu atau ibadah kita mengganggu. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi apa nih yang mesti dilakukan? Ya usahakan tetaplah seperti rancangan makan makanannya itu kita atur bagaimana caranya agar nutrisi dan gizinya seimbang. Itu satu. Terus yang kedua istirahatnya cukup. Pastikan kondisi tubuh kita ini fit 100% sebelum kita memulai ibadah kita. Nah, lalu juga mungkin bagi orang-orang dengan kondisi penyakit tertentu nih, ya dia harus mempersiapkan misalnya dia ada pengobatan jangka panjang, pengobatan untuk penyakit kronis, nah itu juga harus disiapkan juga. Oke. Tuh. Baik, ini nyambung dengan topik kita minggu yang lalu nih dok. Kita ngobrolin sama dokter spesialis penyakit dalam juga untuk
persiapan berpuasa bagi penderita diabetes. Nah ini juga selain diabetes kan penyakit kronis ada beberapa juga ya dok, ada banyak lagi ya dok yang lainnya ya. Nah itu berarti harus diperhatikan juga ya dok ya, karena mereka akan ada konsumsi obat jangka panjang tadi ya. Betul. Karena kan pada penderita penyakit kronis ini obat-obatan itu kan sebenarnya nggak boleh di stop ya. Jadi bagaimana caranya? Pertama, jadi kalau saran saya adalah melakukan pemeriksaan medikal kontrol rutin dengan dokter itu tetap wajib harus agar dinilai nih tubuhnya siap nggak untuk menjalani ibadah puasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita memanage medikasinya, obat-obatannya, sehingga misalnya nih ada obat yang harus dikonsumsi 3 kali atau 4 kali sehari, itu tidak mengganggu jadwal ibadahnya. Oke, baik dok. Baik, nah ini kan berarti konsultasi dulu. Saran adalah konsultasi dulu ke dokter-dokter yang terkait ya dok. Jika memang ada penyakit kronis yang sudah diderita oleh mungkin dari keluarga healthy people ya. Nah untuk kondisi apa saja yang kita harus perhatikan dok atau waspadai saat menjalankan puasa? Kondisi yang tentunya nomor satu ya itu ya dari kesiapan fisik kita sendiri. Terus yang kedua mungkin harus kita perhatikan adalah asupan kita. Gitu. Pada saat nanti kita akan menjalankan ibadah puasa nih kita sudah harus mempersiapkan karena puasa itu kan kita mengatur waktu pola makan kita. Tapi apa yang kita makan juga harus kita perhatikan dong. Harus gizi yang seimbang. Dan sebenarnya ini terutama nih bagi kaum hawa nih. Seringnya itu adalah menggunakan momen puasa itu sebagai waktu kesempatan untuk diet juga. Diet untuk menurunkan berat badan ya dok. Nah itu mimpinya kan gitu. Pada saat buka lupa mimpinya. Terlalu ganas untuk balas dendam. Jangan kayak gitu ya. Jangan gitu. Nah ini yang harus harus kita perhatikan itu adalah jumlah kalori yang kita makan. Kadang-kadang pada perempuan pada individu yang berusaha untuk diet itu dia berusaha mengurangi makanannya sampai minimal sekali. Sedangkan tubuh kita itu kan punya yang disebut dengan basal metabolic rate ya, kalori yang minimal yang dibutuhkan manusia untuk bisa survive, untuk bertahan. Dan itu biasanya kalau kita konsumsi makanan di bawah kalori itu kecenderungannya malah tubuh kita jadi nggak fit. Seperti handphone itu seperti power saving mode, layarnya jadi gelap, ya kan? Kita juga jadi lemes, cenderung malas beraktivitas, dan itu sebenarnya nggak baik lagi untuk menjalankan ibadah kita. Itu salah satu poin penting yang mesti diperhatikan. Baik, jadi untuk pengurangannya juga jangan drastis banget berarti ya dok ya? Betul. Bisa dibilang seperti itu ya? Betul, jangan sampai karena target kita dalam 1 bulan turun beberapa belas kilo misalnya, itu kan terlalu ekstrim. Itu akan menyebabkan kondisi tubuhnya juga jadinya nggak baik lagi. Gitu. Berarti kalau untuk kita sambungkan dengan puasa pada saat momen puasa ini, berarti kan puasa memang sudah berkurang ya dok asupan makanannya. Betul. Jangan sampai dikurangi lagi gitu ya dok ya. Gitu. Nanti untuk efeknya atau akibatnya ya itu tadi dokter Adrian bilang jadi bisa staminanya turun, metabolisme badannya juga turun ya dok. Imunnya bisa turun nggak dok? Betul. Imun juga sangat berpengaruh. Iya, padahal kan zaman masih pandemi ini imunitas kita justru penting ya dok? Iya, betul sekali. Baik. Nah untuk bagi mereka yang tadi sudah punya penyakit kronis dok, seperti diabetes, kemudian hipertensi, jantung atau ginjal gitu ya, ini masih boleh berpuasa nggak dok? Dan jika boleh, gimana saran dari dokter untuk pola makan dan konsumsi obatnya yang baik? Oke. Seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misal pada orang dengan kondisi tertentu, ada baiknya dia melakukan kontrol terlebih dahulu. Ya, di sana nanti akan dievaluasi nih kecakapan tubuhnya nih, bisa nggak nih kira-kira dia untuk melakukan ibadahnya. Gitu. Nah nanti kita evaluasi dari sana. Kalau misalnya memang ternyata dari hasil evaluasi kelihatannya lebih baik, jangan dulu. Ya, mungkin lebih baik ditunda dulu ibadahnya untuk tahun ini. Seperti itu. Nah kalau misal untuk dari pengobatannya sendiri, kembali lagi nanti dengan dokter ininya ya, dokter jawabnya, dokter spesialisnya. Kalau misalnya ternyata medikasinya kadang-kadang itu ada yang misalnya dari konsumsi 3 kali sehari, ya ada dia diganti dulu dengan yang sekali sehari, gitu. Atau mungkin kita melakukan edukasi ulang pada pasien, Pak atau Ibu, ini obat ini nih sekali dikonsumsi pada saat sahur, sekali dikonsumsi nanti pada saat buka. Jadi kita akan mengingatkan kembali, pasien tuh harus diingatkan lagi nih, kalau misalnya ibadah itu jangan sampai mengganggu waktu minum obat. Begitupun juga dengan sebaliknya ya dok? Dan sebaliknya, jangan sampai karena alasan medikasi, pengobatan, itu juga mengganggu ibadah. Iya, baik.
Nah, untuk rekomendasi dari dokter untuk asupan makanan nih dok dan minuman ya yang tepat saat sahur dan buka puasa seperti apa dok? Kalau misalnya harus yang bergizi seimbang, itu yang utama. Ya, seperti tadi kita pun jangan mie instan gitu. Walaupun beda rasa ya, tetap aja. Tetap aja jadinya mie instan. Iya, sego laut sego gitu kan. Jangan mie instan dengan nasi maksudnya gitu. Oh, iya. Usahakan itu tetap ada 4 sehat 5 sempurna. Ada kandungan protein, hidrat, lemak, ya mineral, dan diakhiri misalnya dengan segelas susu itu sudah cukup baik. Tapi pesan khusus nih, terutama pada saat sahur itu diusahakan janganlah mengkonsumsi makanan yang terlalu mengiritasi lambung. Contohnya apa nih dok? Contohnya misalnya terlalu pedas, baik. pedas atau mungkin terlalu asam, ya. Karena zat-zat itu akan mengganggu pencernaan kita. Karena pencernaan kita kan nanti harus dipersiapkan untuk kosong nih, untuk sekian jam waktunya sampai waktunya maghrib. Iya. Nah, khawatirnya kalau kita mengkonsumsi makanan yang terlalu mengiritasi lambung, itu akan menyebabkan jadi pencernaan tidak nyaman sepanjang hari itu. Baik dok. Ini nyambung dengan pertanyaan dok. Boleh nggak orang yang dengan keluhan mah, baik itu yang ya sesekali kambuh atau mah kronis atau kadang-kadang ada GERD ya dok ya, boleh nggak berpuasa dok? Boleh. Tapi dengan caution, dengan perhatian khusus gitu. Jadi kalau misalnya memang pada penderita mah yang kronis itu kadang-kadang tetap melakukan medikasi ya, tetap konsumsi obat itu juga tetap harus diperhatikan. Obat-obatan tetap harus diminum, jangan sampai seperti tadi mengganggu puasanya. Terus yang kedua, perhatikan makanan yang akan dimakan. Dan seperti tadi saya bilang, jangan udah tahu lambungnya ada masalah, lagi bulan puasa malah konsumsinya sambal pedas, agak sedikit dijaga. Dan yang ketiga, jangan memaksakan diri. Karena kita tahu kalau misalnya perut terlalu kosong terlalu lama, untuk orang yang normal aja kadang-kadang bikin rasa nggak nyaman. Apalagi buat orang yang sudah ada penyakitnya nih gitu. Kalau memang ternyata dari kondisi tubuhnya nggak kuat, nggak sesuai, lebih baik jangan memaksakan diri. Baik. Gitu. Itu balik lagi nanti kita lihat dari kondisi tubuhnya ya dok. Iya betul. Seperti yang kemarin dokter Lukman juga sampaikan. Dilihat lagi untuk apakah lebih banyak manfaatnya atau tidak manfaatnya, meskipun memang dalam bulan puasa kan memang kita wajib ya dok ya. Betul. Kita wajib untuk berpuasa, tapi tentunya dilihat lagi kondisinya. Kalau memang mengakibatkan timbulnya penyakit, ya lebih baik di stop. Gitu ya dok. Baik, untuk asupan nutrisi nih dokter yang harus seimbang tadi ya dok ya selama puasa. Jenis makanan apa dok yang bisa memberikan nutrisi yang baik dok pada tubuh kita agar tubuhnya tetap sehat? Oke, kalau jenis makanan sih sebenarnya semuanya kita sesuaikan ya. Jadi misalnya pada saat sahur kan tadi saya bilang usahakan ada kandungan karbohidratnya. Jadi ya seperti mie masih boleh sebenarnya, nasi ya, mungkin produk kentang. Nah itu fungsinya apa? Untuk mengisi perut kita agar tetap kenyang setidaknya untuk beberapa jam ke depan, gitu. Nah terus sebenarnya ada sayurannya juga ya, ada protein juga sebagai salah satu tambahan nutrisi dalam tubuh kita, dan mungkin kalau diperlukan tambahan konsumsi vitamin, itu kalau diperlukan. Tapi kalau misal untuk jenis makanannya sendiri secara khusus sebenarnya sih itu masih bebas, ya. Bagaimana pintarnya mungkin mama-mama muda itu yang mengurus keluarganya itu meracik bagaimana menu makanannya itu masih oke. Cuman ya itu tadi, perhatiannya hati-hati dengan yang terlalu mengiritasi lambung. Jadi healthy people perlu di note ya dok ya, untuk asupan nutrisi pada selama berpuasa ini perlu diperhatikan juga, karena tadi dokter Adrian sampaikan gitu, jangan berlebihan juga pada saat sahur. Misalnya supaya kuatnya sampai maghrib biar nggak lapar gitu ya dok. Terus makannya banyak, jangan juga karena nanti perutnya jadi sakit ya dok ya. Iya. Gitu. Nah asupan konsumsi untuk suplemen itu diperlukan dok. Suplemen itu sebenarnya kalau misalnya kita konsumsinya baik, yang tadi saya bilang ada karbohidrat, ada protein, wah kita tahu nih pola makanan kita nih bagus nih gitu. Konsumsi vitamin sebenarnya tidak terlalu diperlukan, suplemen tambahan. Tapi karena kita kan kebanyakan mayoritas itu adalah orang sibuk, ya betul ya. Antara orang sibuk atau anak kos nih biasanya. Nah pada saat kondisi misalnya kita nggak yakin keanehan gizi kita ini kayaknya udah cukup, udah ini boleh kita tambahkan dengan suplemen. Tapi saya sih tidak menyarankan suplemen yang terlalu mahal.
suplemen dengan mungkin yang ada embel-embel ini bisa bla 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 gitu, meningkatkan kesehatan, mencegah serangan virus apa segala macam, tapi harganya cukup mahal ya. Gitu ya. Karena yang kita butuhkan sebenarnya ada asupan suplemen vitamin yang biasa aja gitu. Utamakan dari makanan yang kita makan. Makanan ya. Baik. Jadi selama healthy people dapat nutrisi atau vitamin itu dari makanan itu sudah cukup ya dok ya. Baik. Dok, ada satu pertanyaan dok. Saya batuk sesak, saat batuk sakit kepalanya, bukan main. Terus dahak, keluar coklat, kadang-kadang ada bercak. Itu mulut juga pahit dan mual. Itu kenapa? Oh, ini agak beda dengan materi kita ya dok. Tapi boleh dibantu untuk dijawab ya dok ya? Boleh. Baik. Jadi batuk. Jadi untuk healthy people, batuk itu adalah suatu keluhan yang paling umum dirasakan oleh semua orang. Masalah pernapasan itu bisa nyebabin batuk. Masalah paru-paru nyebabinnya batuk juga. Masalah lambung bahkan kadang-kadang nyebabin batuk juga. Nah, kalau misalnya dahak yang keluar coklat dan kadang-kadang ada bercak darah, itu biasanya yang paling kita pikirkan adalah ini batuknya ini sudah lama. Batuk kronis kita sebut, batuk kronis. Nah, penyebab batuk kronis kalau di Indonesia itu paling banyak biasanya adalah penyakit TBC. Nah, penyakit TBC. Jadi makanya kalau memang dari sobat healthy people ada yang mengalami keluhan seperti ini, saya sih akan menyarankan adalah melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengkonfirmasi ini kenapa sih gitu. Bisa terjadi batuk kronis ini. Mungkin dengan ronsen, dengan foto dada, mungkin dengan pemeriksaan dahaknya untuk kita lihat ada nggak nih kumannya. Tapi kalau misalnya mengkaitkan lagi nih dengan bulan puasa saat ini ya, Mbak Hani, kita jangan sampai melupakan penyebab batuk kronis yang satu lagi adalah sudah disebutkan sama Mbak Hani tadi. Apa tuh dok? GERD. Oke. Gastroesophageal reflux disease itu menyebabkan asam di daerah tenggorokan, jadi tenggorokan itu cenderung gatal terus bawaannya. Jadi batuk lagi. Nah, makanya untuk Bapak atau Ibu nih yang mengajukan pertanyaan ini, saya sih menyarankan adalah kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu lagi untuk kita bisa tahu pasti nih penyebabnya apa. Gitu. Baik, untuk healthy people yang tadi mengajukan pertanyaan, mudah-mudahan dapat pencerahan ya gitu. Jadi disarankan untuk datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan konsultasi. Nanti kemungkinan akan disarankan untuk ada pemeriksaan lanjutan gitu. Biasanya ada pemeriksaan penunjang berupa ronsen toraks atau ronsen dada yang tadi dok Alia sudah sebutkan, biar diketahui kenapa sih ada masalah nggak di paru-parunya gitu ya dok ya. Kemudian pemeriksaan laboratorium berupa dahaknya bisa dilihat lagi di situ ada bakteri atau apa gitu di dahaknya tersebut. Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan dapat dilakukan oleh healthy people yang tadi bertanya dan mendapatkan pemulihan segera gitu. Baik dok, kita kembali ke tema ya dok ya. Nah untuk saat berbuka puasa nih dok, kita kan biasanya disarankan untuk ya berbuka dengan yang manis-manis gitu ya dok ya. Dengan istri maksudnya ya Mbak? Kenapa? Dengan istri maksudnya. Dengan istri. Anda dengan istri. Kalau suami yang manis gawat. Oh iya. Nah untuk mengembalikan kadar glukosa darah gitu ya dok. Nah apakah ada saran untuk jumlah gula yang sebaiknya dikonsumsi atau kalau ada saran yang lain ganti gula dengan apa gitu dok? Oke Mbak. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah apapun yang kita konsumsi itu konsumsi secukupnya. Pasti Mbak Anda juga sering ya dengan kata-kata itu. Kita konsumsi secara moderate. Mau mengkonsumsi yang manis sebagai kadang orang bilang untuk biar persiapan ya, biar perutnya juga jadi nggak terlalu siap nih untuk menerima makanan lebih berat itu. Boleh konsumsi makanan manis tapi jangan terlalu banyak. Nah, takaran yang terlalu banyak itu memang berbeda-beda ya untuk setiap orang ya. Tapi misalnya kita bilang dari satu serving atau satu porsi sajian. Takjil misalnya menggunakan es cendol atau misalnya kolak atau mungkin minuman kekinian saat ini ya. Satu serving itu sebenarnya sudah cukup. Jangan kita sampai konsumsi terlalu banyak lagi karena itu nanti terlalu banyak gula itu juga sebenarnya akan menyebabkan tubuh juga jadinya metabolismenya melambat gitu. Sehingga nanti pada saat kita mulai mengkonsumsi makanan yang berat kecenderungannya lebih cepat mual, kenyang. Kenyang gitu ya, kenyang. Jadi makanan yang sebenarnya kita butuhin itu kalah sama gula yang kita cuma butuhin sedikit sebenarnya. Jadi jangan sampai takjilnya ada kolak, ada cendol, minumnya es sirup lagi ya dok. Aduh, pengalaman ya Mbak? Pengalaman dok. Habis itu kenyang dan gak makan malam. Nah, ketemu sahur lagi, bahaya ya dok. Itu dia, karena kan dari semua yang Mbak sebutkan itu kan mayoritas
kandungan gizi yang ada itu kan gula, tapi gula. nggak ada proteinnya, ya kan, nggak ada mineral, nggak ada vitaminnya gitu. Mungkin ada tapi sedikit lah. Ya. Padahal itu yang dibutuhkan untuk menjaga tubuh kita tetap fit. Gitu. Oke, baik dok. Untuk tadi dok, kita ngomongin gula. Ada efek sampingnya dok kalau konsumsinya itu berlebihan? Ada efek sampingnya nggak? Selama puasa nih, misalnya buka puasanya setiap konstan selama 30 hari berpuasa, buka puasanya kolak terus ya, barangkali dia pecinta kolak sejati gitu kan. Oke. Kemudian berarti kan gulanya banyak banget tuh gitu ya dok. Ini ada efeknya nggak nih dok? Kalau misalnya untuk kita bicara efek jangka panjang, berarti efek kronisnya itu kebanyak gula itu pasti semua juga udah tahu, pasti nggak baik, berbahaya, bisa menyebabkan kencing manis, bisa menyebabkan gangguan komplikasi yang lain. Tapi kalau misalnya untuk kebanyakan gula secara sebentar pada saat puasa kita banyaknya gula mulu ya, seperti itu yang saya jelaskan, takutnya, khawatirnya itu adalah karena gula itu menyebabkan rasa kenyang, rasa mual, itu menyebabkan konsumsi makanan bergizi lainnya jadi nggak masuk. Gitu, itu satu. Terus yang kedua, gula itu sendiri juga bisa menyebabkan pelambatan pengosongan saluran cerna. Jadi ujung-ujungnya sih memang jadi rasanya nggak mau makan yang lain, terus udah gitu bisa timbul gangguan seperti begal. Nah, rasanya seperti perutnya itu banyak gasnya. Nah, nanti bisa merembet nih, dan khawatirnya nanti jadinya bisa, karena kan kita puasa kan selama 1 bulan ya. Bayangin kalau misalnya kita memulai puasa kita di hari pertama dengan rasa perut nggak enak, bagaimana selanjutnya? Gitu. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Baik, bisa terganggu ya untuk ibadahnya. Baik dokter. Nah, untuk pengaturan asupan cairan dok, kita kan berkurang ya dok ya asupan cairannya gitu. Hanya minum mungkin pada saat buka puasa sampai mau sahur lagi nih gitu kan ya. Nah, ini pengaturan cairannya baik seperti apa dok? Kalau pengaturan cairan ini, kalau kita bicara pada orang yang sehat ya, healthy people, itu memang kan cairan itu biasa dibutuhkan berapa sih? Sekitar 2 liter ya, sekitar 8 gelas ya kalau bisa gitu. Nah, 8 gelas ini ada baiknya adalah kita bagi sehingga sekitar 3 atau 4 gelas itu dikonsumsi pada saat sahur ya, dan kemudian sisanya itu kita konsumsi setelah berbuka puasa. Jadi nggak masalah selama siang itu kita nggak minum air, tapi dalam 24 jam kebutuhan cairan itu tetap terpenuhi. Nah, salah satu tips dari teman saya itu biasanya yang berpuasa itu biasanya dia seperti ini Mbak. Jadi pada saat sahur, awal bangun dia langsung minum 1 gelas air. Nah, tepat sesaat sebelum imsak ya, untuk penutupannya dia bisa minum konsumsi sekitar 2 gelas air. 2 gelas. Nah, berarti itu udah dapat 3. Dapat 3 ya. Nah, pada saat berbuka puasa dia minum lagi segelas air. Berarti sudah dapat 4. Nah, setelah makan berat, setelah semuanya selesai, sudah kenyang nih, dia konsumsi lagi 2 gelas lagi. 6. Nah, sisa 2 gelas itu biasa dikonsumsi antara setelah selesai sholat tarawih sampai dilanjutkan dengan sebelum tidur. Itu dikonsumsi 2 lagi. Jadi terpenuhi nih dalam 24 jam dapat 8 gelas. Baik. Jadi asupan cairan di dalam tubuh juga tetap terjaga ya dok? Ya. Jadi besoknya kita nggak dehidrasi healthy people. Betul. Tapi perlu perhatian kalau misalnya pada pasien-pasien yang mungkin harus ada pembatasan cairan. Misalnya pada pasien dengan penyakit ginjal atau pasien dengan penyakit jantung misalnya. Itu kan cairannya nggak bisa sebanyak orang normal. Nah, itu disesuaikan lagi. Nanti kembali lagi itu dengan dokternya. Kalau menurut dokternya, wah Bapak ini cuma boleh minumnya 4 gelas ya, berarti nanti kita atur lagi. Gitu. Terutama bagi pasien-pasien yang ini ya dok ya, CKD ya? Iya betul. Kidney disease-nya penyakit itu, penyakit ginjal kronisnya, itu kemungkinan besar memang tidak diizinkan untuk berpuasa gitu. Tapi balik lagi ya dok ya, konsultasikan ke dokter Anda biar mendapat kejelasan gitu betul. ya. Baik. Nah, bagaimana dengan ibu hamil dong? Ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui, apakah memungkinkan untuk ikut berpuasa juga? Kalau dari medis sih, kalau saya sendiri ya Mbak, saya sih sebenarnya tidak kurang menganjurkan. Karena pada saat ibu hamil dan menyusui itu mekanisme fisiologi yang terjadi di dalam tubuhnya itu sangat berbeda. Contohnya pada saat ibu menyusui itu kan dia membutuhkan banyak sekali nutrisi untuk memproduksi ASI. Dikhawatirkan nanti kalau misalnya dia memaksakan diri untuk beribadah, produksi ASI-nya terhambat kan merugikan untuk anak bayinya. Atau sebaliknya juga, seperti juga dengan si ibu hamil nih, yang dikhawatirkan adalah nutrisi terhadap janinnya. Jadi kalau saya sih, saya menyarankan lebih baik ditunda dulu, mungkin bisa mengikuti ibadahnya itu nanti di tahun-tahun selanjutnya.
Baik dok. Nah untuk olahraga dok, kita ngomongin olahraga sekarang ya, udah pindah nih. Setiap saatnya kita selalu diingatkan untuk olahraga gitu supaya kondisi badannya juga tetap terjaga. Kita ngomongin masalah kesehatan atau kondisi fit ya dok ya. Nah pada saat puasa dok, apakah masih oke nih untuk olahraga? Kemudian saran dari dokter kalau masih oke untuk olahraga, jadwalnya gimana nih? Saran dari dokter Adrian gimana? Olahraga itu penting sekali mbak. Jadi kita kan bilang nih tetap nih harus jaga fit nih fisiknya gitu kan. Dan olahraga itu termasuk salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Cuma kadang-kadang yang mungkin salah dilakukannya adalah intensitas olahraganya itu sendiri. Jadi biasanya sambil ngabuburit, kondisi tubuh kita kan ibaratnya udah lowbat ya, udah tinggal tunggu dicas nih pas sampai maghrib nih. Nah terus melakukan olahraganya terlalu berat, sehingga setelah olahraga pasti lihat langsung deh kerjanya cuma ngeliatin jam kapan ya maghrib, karena udah benar-benar habis gitu. Nah olahraga yang disarankan itu sebenarnya adalah dengan intensitas ringan sedang. Jadi mungkin bisa dengan kalau intensitas olahraga itu kita ukur dengan perubahan denyut nadinya, dengan seberapa berat sih aktivitas olahraga yang kita lakukan. Jalan sore ya, jogging ringan itu masuknya sebagai intensitas ringan sedang. Olahraga permainan ya jangan permainan yang terlalu profesional ya. Permainan biasa itu juga kadang-kadang bisa masuk ke arah sedang biasanya. Dan itu bisa dilakukan biasanya sih pada jam-jam ngabuburit, mendekati sore atau mungkin malah sekitar jam 5, benar-benar mendekati maghrib. Jadi selesai kita berolahraga itu sudah bisa kita untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang dengan minum, sehingga tidak terjadi dehidrasi pada tubuh kita. Baik. Gitu. Jadi jangan sampai juga healthy people mau olahraga menjelang maghrib sih iya gitu, cuma terlalu terekspos gitu ya dok ya. Terlalu terekspos sampai main mungkin bertanding bola atau bertanding basket gitu ya menjelang maghrib, malah nantinya kondisi badannya yang ngedrop. Iya kan? Atau malah jam 5 menit sebelum maghrib malah batal gitu. Jangan sampai juga kayak gitu ya. Nah itu dia. Kecapean terlalu haus. Baik dokter. Sebagai penutup nih dokter, saran dari dokter Adrian agar kesehatan kita tetap stabil dan kondisi badan tetap fit selama berpuasa sebulan penuh ke depan ini apa nih dok? Oke, jadi yang kita harapkan adalah pertama nih, karena ini masih masa-masa menjelang puasa nih. Ya, hukumannya adalah kalau misalnya kita lakukan tuh kita jaga kondisi fisik kita agar tetap optimal 100% menghadapi sebelum kita mulai beribadah. Itu yang pertama. Nah yang kedua termasuk di dalamnya nih untuk orang yang sehat ya berarti kita mulai mungkin ada juga kan yang mulai mempersiapkan menunya ya. Betul. Menu dari mungkin seminggu pertama gitu agar kelihatan nih nutrisinya seperti apa itu ada. Terus bagi orang-orang yang dengan kondisi tertentu yaitu tadi mempersiapkan pengobatannya, medikasinya, bagaimana caranya mengatur agar obat yang dikonsumsi tidak mengganggu ibadahnya dan sebaliknya. Terus pada saat puasa nih kita perhatikan lagi apa yang kita makan, bagaimana apa yang kita lakukan. Karena puasa itu kita lakukan selama 1 bulan penuh, bukan satu yang kita lakukan 1 atau 2 hari aja. Jadi kita persiapkan tubuh kita agar kita bisa kuat selama 1 bulan ini. Konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, dengan olahraga dengan jumlah dan durasi yang pas ya. Kemudian setelah itu juga selalu perhatikan kondisi tubuh kita dan pesan saya satu, jangan pernah memaksakan diri. Gitu. Lebih baik karena kondisi tubuh kita memang tidak fit, ya sudah kita hentikan ibadah kita, bisa kita gantikan di lain hari daripada kita memaksakan. Mungkin berhentinya bisa cuma 1 atau 2 hari, tapi selanjutnya kita masih bisa lanjutkan ibadah kita daripada kita memaksakan diri harus selesai pada hari itu dan efeknya merembet ke hari-hari lainnya gitu. Dan memang kan sebenarnya agama juga tidak menganjurkan untuk memaksakan diri terlalu jauh pada saat puasa. Itu aja sih. Baik, Dr. Adrian. Terima kasih banyak dok untuk sarannya. Nah, bagi healthy people, mungkin ada pertanyaan lagi? Baik, healthy people, untuk informasi yang disampaikan oleh Dr. Adrian, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat healthy people semuanya, baik bagi healthy people sendiri maupun keluarga di rumah. Nah, sesuai hasil obrolan kita hari ini, saran dari Dr. Adrian dapat sekali kita laksanakan ya atau kita lakukannya untuk menjaga kondisi badan kita agar tetap sehat dan fit menjelang puasa dan juga selama berpuasa agar ibadah kita juga tetap optimal.
gitu. Nah, sekali lagi terima kasih banyak Dr. Adrian. Terima kasih juga Mbak. Atas kesempatannya, atas waktunya yang sudah diberikan ya Dok. Baik Healthy People, jangan lupa terus ikuti Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda untuk mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai kesehatan ataupun juga promosi-promosi yang telah berjalan di Rumah Sakit Harapan Bunda. Harapan kami Healthy People semua dalam keadaan yang tetap sehat dan penuh semangat baik menghadapi hari-hari saat ini maupun menghadapi bulan puasa nanti. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan keep healthy and happy.